Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atamut taslim. وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pembahasan bab ke-45, babu man sabbad dahra faqad adzallah. Barang siapa mencaci maki masa, berarti dia telah menyakiti Allah. Ada satu ayat dan dua hadis di dalam bab ini. Kita akan bahas ayat yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala, yakni di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Di sini mereka beranggapan tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia. Tentu itu menggambarkan atau sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka kepada hari berbangkit setelah mati. Adamul iman bil ba'ts. Mereka ini tidak punya iman terhadap kehidupan setelah kematian, yakni adanya kebangkitan setelah kematian. Jadi mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tidak ada yang mematikan, menghidupkan, kecuali hanya perputaran waktu saja. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang itu. In hum illa yadhunnun. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Menduga, berprasangka. Yang ngira-ngira saja. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa mereka di dalam ayat ini? Para ulama menegaskan, mereka di dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, atau yang semisal dengan mereka, dari kalangan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Ya, di antara mereka ada falasifah, di antara mereka ada ateis. Ya, orang-orang yang memang tidak bertuhan, tidak beragama. Baik. Jadi mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau yang semisal dengan mereka. Baik. Kekufuran mereka ini apa? Di antara kekufuran mereka adalah ucapan yang mereka katakan di sini. Ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Jadi mereka tidak meyakini, tidak mempercayai adanya alam akhirat. Kehidupan setelah kematian. Karena mereka meyakini bahwa hidup itu ya di dunia saja.
kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Jadi mereka meyakini waktu itulah pelaku. Waktu itu pelaku yang menjadikan orang hidup, lahir, yang menjadikan orang itu binasa dan mati. Jelas, ini merupakan kekufuran. Ini merupakan bentuk kesyirikan, syirkun akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena dia meyakini bahwa waktu itu pelaku yang menjadikan orang bahagia, celaka, menjadikan orang hidup, mati, dan semua peristiwa, semua kejadian yang ada di dalam perputaran waktu itu. Baik. Nah, orang-orang ini ya disebut dengan Dahriyah. Dinisbatkan kepada ad-dahr. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Karena mereka meyakini bahwa waktu itulah pelaku. Ya, sehingga orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini ya dinisbatkanlah kepada dahr. Sehingga mereka disebut Dahriyah atau Dahriyun. Dahriyah itu diambil dari kata ad-dahr yang artinya masa atau waktu. Karena mereka hadirin jamaah yang dirahmati Allah tadi ya meyakini bahwa yang mematikan makhluk tidak lain hanyalah masa atau waktu. Demikian pula yang menjadikan manusia hidup, menjadikan manusia mendapatkan kebahagiaan, kesusahan, itu semua pelakunya adalah waktu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan di antara perkataan mereka yang dinukilkan oleh para mufassir, mereka meyakini anna fi kulli sittah wa thalathin alfi sanatin ya'udu kullu syai'in ila ma kana alaih. Jadi orang-orang Dahriyah ini meyakini bahwa setiap 36.000 tahun sekali, setiap 36.000 tahun sekali, segala sesuatu itu akan kembali kepada sedia kala. Itu yang mereka percayai. Sekarang tahun berapa ini? 2000 Masehinya? 2025. Berarti 36.000 masih jauh. Masih jauh. Baik para jamaah. Kalau hitungannya Masehi. Sebelum Masehi kalau dikumpulkan Allahu Akbar. Baik para jamaah. Ya itu kan buatan orang saja. Orang kalau ngarang kan ya orang ngarang ya sengarang-ngarangnya begitu. Baik para jamaah. Nah mereka ngarang-ngarang ini. Katanya 36.000 tahun sekali kullu syai' ya'udu ila makana fi ila makana alaih. Segala sesuatu itu akan berulang seperti sedia kala. Jadi kalau kita ngumpul saat ini di 2025, nanti 36.000 tahun berikutnya kita akan begini lagi. Itu versinya mereka. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ternyata orang-orang Arab jahiliyah juga memiliki kebiasaan yang sama. Yaitu apabila mereka ditimpa bencana, ditimpa musibah, dengan serta-merta terlontarlah kata-kata dari mulut mereka yang kemudian mencaci maki massa. Ini kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Dan nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah, sebagian orang yang mengaku sebagai muslim terkadang masih ada karakter-karakter jahiliyah pada diri mereka. Ya diantaranya ini, sering mencaci maki masa, mencaci maki waktu. Jadi yang disalahkan itu waktu. Gitu ya. Kemarin kita kasih contoh, ada orang yang menganggap bulan Suro bulan sial, gitu ya. Mereka nisbatkan kesialan, kecelakaan, musibah itu ke bulan. Ya, padahal bulan ya di antara waktu yang Allah tetapkan. Ya mereka makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Ada yang menyandarkan
Ya, mencaci maki waktu berupa hari. Ya, ada hari-hari sial, ada bulan-bulan sial, ada tahun-tahun sial. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Baik para jamaah. Bahkan ya ada orang yang menganggap keberadaan seseorang itu menyialkan. Ya. Gara-gara ada kamu sial kita. Baik para jamaah, kesialan itu adalah tingkah laku perbuatan manusia. Waktu itu kan tempat orang beraktivitas. Kalau orang aktivitasnya yang baik-baik, maka waktu itu kan jadi baik bagi dia. Menjadi berkah. Baik para jamaah. Ya dia netral, waktu yang berjalan begitu saja. Yang bikin sial itu para jamaah yang dirahmati Allah adalah tingkah laku manusia. Ketika dia tidak mengisi waktu itu dengan kebaikan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang jahiliyah, mereka sering mengumpat-ngumpat, mengolok-ngolok masa. Ya, karena menurut mereka masa atau waktu itu adalah sumber musibah. Sumber musibah. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai muslim jangan sampai menisbatkan kebaikan dan keburukan kepada dahar. Karena itu merupakan sifatnya orang-orang dahriyah. Baik. Bagi setiap muslim semua waktu itu pada hakikatnya sama. Sama-sama tempat dia untuk beramal. Sama-sama menjadi wasilah untuk dia berbekal. Ya kan? Apapun yang dihadapi dalam perjalanan waktu itu. Senangnya menjadi syukur, dan syukur itu kebaikan yang berpahala. Ketika dia mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan harapannya, maka dia bersabar. Waktu dia mendapatkan kesempitan, waktu dia diuji dan mendapatkan musibah, maka sabarnya itu merupakan kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Dan demikian seterusnya. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia bagi seorang muslim, karena dia selalu memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah menegaskan wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang itu. Jadi apa yang mereka nyatakan sebagai keyakinan atau kepercayaan mereka itu tidak berdasar kepada pijakan ilmu. Mereka enggak punya dalil apapun tentang itu. Inhum illa yadhunnun. Mereka itu kata Allah tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Di sini ada pelajaran bagi kita bahwa akidahnya orang-orang kafir, akidahnya orang-orang musyrik atau yang semisal dengan mereka itu dibangun di atas dasar prasangka. Dibangun di atas dasar hayalan, bukan di atas dalil syar'i. Sehingga ya tidak kokoh pijakan mereka ini. Dan makanya bisa mudah diotak-atik, dirubah-rubah. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ke dalil berikutnya. Berikutnya muallif rahimahullahu taala menyampaikan satu hadis di dalam kitab As-Sahih. Yang dimaksud adalah Sahih Bukhari juga Sahih Muslim. Riwayat yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar." Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku. Baik para jamaah. Yasubbu dahra.
dia memaki massa. Padahal akulah yang menciptakan massa. Akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Kemudian di riwayat yang lain, ini dalil yang ketiga dalam bab ini, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela masa, karena akulah yang menciptakan masa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, makhluk itu mungkin menyakiti Allah. Mungkin saja menyakiti Allah. Namun memberikan doror, memberikan bahaya, ini tentu tidak akan bisa. Baik, para jamaah. Jadi makhluk itu mungkin menyakiti Allah, akan tetapi makhluk tidak mungkin memberikan doror, ya, memberikan bahaya, menimbulkan bahaya bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan riwayat ini, yu'dzini ibnu Adam, sekedar menyakiti mungkin, tapi membahayakan, memberikan bahaya kepada Allah, ini tidak mungkin. Allah tidak akan dibahayakan oleh siapapun, karena Allah raja di raja. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, di dalam Al-Quran ya disebutkan bahwa makhluk itu memang mungkin menyakiti Allah. Artinya perbuatannya perbuatan menyakiti Allah. Ya, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, yu'dzuna, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan juga di akhirat. Allah akan melaknatnya di dunia dan juga di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah akan mempersiapkan bagi mereka itu azab yang menghinakan. Baik. Jadi menyakiti, perbuatan manusia menyakiti Allah ini mungkin. Tapi memberikan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin. Ya, di hadis qudsi yang lain disampaikan, innahum la yadurrullaha syai'a. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka itu tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tapi ini ada di ayat ya. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak memberikan madarat kepada Allah sedikit pun. Ini di surat Ali Imran ayat 176. Di hadis qudsi juga ada ya, di Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dzurri fatadurruni." Wahai para hambaku, ini asli hadisnya agak panjang. Nah, di antara potongan hadis qudsi ini Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dzurri fatadurruni." Wahai para hambaku, kamu sekalian tidak akan mampu menimpakan madarat, tidak akan mampu menimpakan mara bahaya sedikit pun kepadaku, sehingga akhirnya engkau bisa membahayakan. Ini mustahil. Manusia bisa memberikan doror kepada Allah. Begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kemudian Allah ya bisa dibahayakan oleh makhluknya, ya berarti sifat ketuhanannya hilang. Ya, Tuhan itu tidak mungkin kan, ya dimadharati sama hamba-hambanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dalam syarah kitab ini ya beliau menyampaikan bahwa la yalzam minal adhiyah ad-darar, la yalzam minal adhiyah ad-darar. Menyakiti atau mengganggu
itu tidak mesti atau belum tentu menimbulkan bahaya. Menyakiti, mengganggu itu tidak otomatis membahayakan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Syekh Utsaimin memberikan contoh, fal insan yata'adza bisima'il qabih atau musyahadatihi. Ya, seorang manusia ya, bisa saja misalkan dia terganggu dengan satu suara yang jelek atau dia menyaksikan pemandangan yang buruk. Ya. Baik para jamaah, dia bisa saja terganggu. Baik. Namun walakinnahu la yatadarrar bidzalik. Akan tetapi ya, dia tidak tertimpa bahaya hanya gara-gara misalkan mendengar suara yang kurang nyaman atau melihat sesuatu yang kurang enak dipandang. Wa yata'adza, kemudian beliau juga memberikan contoh, wa yata'adza birraihah al-karihah kal-basal wa thawm wa la yatadarrar bidzalik. Terkadang manusia itu mungkin merasa terganggu ya dengan aroma yang bau tidak nyaman ya di hidung. Seperti misalkan mencium bau basal, bau bawang ya, bawang putih atau bawang merah. Namun dia kan tidak terbahayakan dengan itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya pada manusia itu mungkin begitu. Tidak mesti, tidak harus ketika manusia itu terganggu kemudian bahaya atas dirinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, walillah al-mathalul a'la. Ya tentu lebih-lebih lagi terkait dengan Allahu Azza wa Jalla. Manusia mungkin ya mereka dengan ucapan tingkah laku perbuatannya barakallahu fikum dianggap menyakiti Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak terbahayakan dengan itu sedikit pun. Kemudian di sini di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan la tasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Aku ini adalah dahar. Aku ini adalah dahar uqallibul laila wan nahar. Di redaksi yang lain fa innallaha huwa dahar. Allah la ad-dahr. Allah la ad-dahr. Ad-dahr berarti kan waktu. Maksudnya Allah bukan sedang menyampaikan bahwa nama saya dahar. Tidak. Makanya para ulama menyatakan ad-dahr yang artinya waktu atau masa itu bukanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah itu pasti mengandung pujian. Kalau ad-dahr mengandung pujian tidak? Tidak, dia netral, waktu. Dan nama Allah yang husna pasti mengandung pujian. Sehingga di sini para jamaah diperingatkan oleh para ulama ketika Allah menyampaikan dalam hadis qudsi ini, wa ana dahru, aku adalah dahar. Atau di redaksi yang lain, fa innallaha huwa dahar, sesungguhnya Allah la ad-dahr. Itu maksudnya bukan Allah sedang menyampaikan di antara namaku adalah dahar. Tapi lihat kelanjutan daripada hadisnya, uqallibul laila wan nahar. Akulah yang kemudian membolak-balikan siang dan malam. Berarti ketika Allah menyatakan saya adalah dahar, itu maksudnya Allah lah yang menciptakan waktu, Allah lah yang menetapkannya, Allah lah yang kemudian membolak-balikan waktu itu. Dari detik berganti menit, berganti jam, berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, dan seterusnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah inti daripada larangan kita mencela masa. La tasubbud dahra. Janganlah kalian mencela masa. Karena Allah lah yang menciptakan masa, Allah yang menetapkan perputaran masa. Sehingga orang yang mencaci maki masa berarti sejatinya dia telah menyakiti Allah.
menyakiti ya penciptanya, mencela penciptanya dan pengaturnya. Dan jelas ini cacat di dalam tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah. Karena kuasa Allah di dalam menetapkan waktu ya itu terkait dengan kekuasaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, keyakinan atau tauhidur rububiyah adalah keyakinan seorang hamba ya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya. Perbuatan Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, termasuk menciptakan waktu dan mengatur waktu itu. Itu kan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia kuasa enggak ngotak-ngatik waktu? Bisa, ikhwan? Tidak bisa. Siapa yang bisa ngotak-ngatik waktu? Kalau bisa ngotak-ngatik waktu, ya kita pengennya kan tidak mau masuk tua kan? Pengen muda terus. Tidak bisa. Kita yang sudah tua, ya ngotak-ngatik waktu, ya saya pengen balik lagi ke usia muda, 20 tahun. Bisa? Tidak bisa. Mengembalikan waktu, ini tidak bisa. Manusia tidak kuasa untuk itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan caci maki masa. Karena sama saja kita mencela pencipta dan pengaturnya, yakni Allahu Azza wa Jalla. Dan seorang mukmin muwahhid menjaga lisannya. Ya untuk ya dia menyelamatkan diri dari segala ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala atau ucapan yang menggambarkan ya, kurangnya iman atau cacatnya tauhid yang ada pada dirinya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di bab berikutnya kita nanti akan membahas tentang penggunaan gelar qadil qudat, hakim segala hakim, atau termasuk malikul muluk atau malikul amlak, raja di raja, atau dengan ungkapan lain syahansyah. Ya, syah itu artinya raja. Syahansyah berarti ya rajanya para raja. Gelaran-gelaran seperti ini para jamaah ini harus dihindari oleh manusia. Karena akan bisa mengurangi kadar keimanan dan ketauhidan pada dirinya. Karena gelaran-gelaran ini itu hanya pantas disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak pantas menyandang itu. Qadil qudat, ya, hakimnya para hakim. Berarti ada di level tertinggi. Yang paling hakim, yang paling bijaksana itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Raja di raja itu siapa? Hanya Allah. Begitu ya. Hanya Allah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini kita bahas di kesempatan berikutnya saja, insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.